Salam, puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Mabuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Berita Jemaat Minggu 23 Mei 2021. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi Hari Raya Pentakosta dan akan dilayani oleh Pendeta Marsinae Anisinta STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH serta penetua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 30100200916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap semangat, jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait yang pertama hingga yang kedua, Datanglah ya sumber rahmat. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaku mada indah hingga balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus jari angkatku, domba bina yang besar, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-14 hingga yang ke-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Jemaat menyanyi dari nyanyian rohani dengan judul Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus,
Kami memberitakan pengampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama hingga yang kedua, Ku dengar berkat-Mu turun. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Yehezkiel 37, ayat yang pertama hingga yang ke-14, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami, hingga memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca bersama-sama pada saat ini mampu kami pahami dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan segala sukacita. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yehezkiel 37 ayat 1 hingga 14 dengan perikop kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku.
Dan segera sesudah aku berdebuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan menyanyi dari Nyanyikan Kidung Baru, nomor 102, bait yang pertama hingga yang kedua, sebarkan wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang rusak. Maklumkan segera berita mulia, menghibur di bawah, menghibur di bawah, menghibur di bawah. Doa Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, menghibur di bawah. Lewat malam digantikan terang, derita yang berat telah dilamanya, dan tiba harinya, setinya pun genap, menghibur di bawah, menghibur di bawah, menghibur di bawah. Doa Allah yang kudus berlimpah
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7 dengan perikop Pentakosta. Nas firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita dalam perayaan Hari Raya Pentakosta ini. Kita akan bacakan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan di saat ini. Kembali kami dapat berhimpun bersama memuliakan nama Tuhan melewati ibadah virtual ini. Kiranya Tuhan Allah berkenan hadir dan menyertai setiap kami yang tulus datang ke hadapan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama membaca merenungkan firman-Mu Bapa. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah virtual saat ini. Dan pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita baca bersama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan. Ibu bapak, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang istimewa Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari yang begitu spesial, di mana gereja-gereja Kristen, gereja-gereja Tuhan memperingati hari dicurahkannya atau hari diturunkannya Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Hari Pentakosta artinya hari ke-50. Dan kita hitung itu dari mana Bapak Ibu Saudara? Kita menghitungnya dari hari Yesus bangkit. Jadi Yesus bangkit, 40 hari ia menampakkan diri kepada berbagai orang. Lalu setelah ia naik ke sorga, 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Itu disebut dengan Pentakosta. Itu sebabnya jangan salah Bapak Ibu, bukan Pantekosta tetapi Pentakosta. Karena Pantekosta itu tidak ada artinya. Dan pada perayaan hari Pentakosta ini, saya membawa kita semua Bapak Ibu Saudara dalam sebuah perenungan dengan tema dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan secara umum Bapak Ibu kita percaya bahwa hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus atau hari turunnya Roh Kudus. Dan ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus turun pada hari Pentakosta atau karena Roh Kudus turun maka hari itu disebut Pentakosta? Tapi mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang pertama Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sangat jelas dikatakan Bapak Ibu,
Dalam ayat yang pertama, Roh Kudus itu turun sebenarnya pada hari Pentakosta. Berarti Pentakosta itu sudah ada terlebih dahulu sebelum turunnya Roh Kudus. Ini adalah Pentakosta yang seperti apa? Yang disebutkan dalam ayat pertama. Pentakosta yang disebutkan di dalam ayat yang pertama itu adalah Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Mereka tidak merayakan hari turunnya Roh Kudus, tetapi Pentakosta dalam Perjanjian Lama yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini adalah untuk memperingati dua hal. Yang pertama, mereka memperingati turunnya 2 loh batu atau 10 perintah Allah. Yang kedua, mereka merayakan hari raya panen. Maka orang Yahudi atau orang Israel dimanapun mereka berada saat itu, mereka merayakan Pentakosta meskipun mereka adalah orang yang sebagian belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam ayat yang pertama dikatakan mereka berkumpul pada hari Pentakosta. Dan pada saat itulah janji Yesus tentang Roh Kudus itu dicurahkan. Karena itu menurut orang Kristen, Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Jadi kalau ditanya hari Pentakosta itu hari apa Bapak Ibu Saudara? Tergantung siapa yang menjawabnya. Kalau orang Yahudi yang menjawab, maka mereka katakan bahwa Pentakosta adalah hari memperingati turunnya 2 loh batu dan hari raya panen. Tetapi kalau pertanyaan itu diberikan kepada orang Kristen, maka orang Kristen akan menjawab hari Pentakosta itu adalah hari dicurahkannya atau turunnya Roh Kudus. Sama seperti halnya Paskah Bapak Ibu Saudara. Menurut orang Kristen, hari raya Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Paskah sudah jauh sebelumnya ada dalam Perjanjian Lama, jauh sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Kalau Paskah di dalam Perjanjian Lama itu adalah Paskahnya orang Yahudi memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Tetapi kalau kita, karena Tuhan Yesus Kristus mati di salib pada saat Paskah, pada tanggal 14 bulan Nisan menurut kalender orang Yahudi, yang menurut kalender kita antara akhir Maret sampai awal April. Maka orang Kristen menyebut Paskahnya sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Pentakosta ini diberi makna yang baru oleh gereja-gereja Tuhan. Bukan lagi Pentakosta dalam Perjanjian Lama yang dirayakan oleh orang Yahudi, tetapi hari di mana dicurahkannya Roh Kudus. Nah, saya tadi memberi tema firman Tuhan bagi kita saat ini. Temanya adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi atau kepenuhan Roh Kudus dalam ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara. Kita melihat dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dicatat sangat-sangat tajam di dalam Alkitab kita Bapak Ibu. Bahkan dalam Efesus pasal 5, mari kita melihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sangat dikatakan di dalam Alkitab, sangat diperintahkan, ditetapkan bagi kita, supaya kita orang-orang percaya ini penuh dengan Roh Kudus. Tetapi penuh dengan Roh Kudus itu yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang dimaksud dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, berbeda maknanya, berbeda artinya dipenuhi oleh Roh Kudus atau sekedar terima Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan dalam firman Tuhan,
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi dikatakan dalam ayat firman Tuhan, asalkan kamu percaya. Ketika kamu percaya, maka kamu pasti akan menerima Roh Kudus. Pasti orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang menerima Roh Kudus. Kalau tidak punya Roh Kudus, berarti saudara bukan orang yang percaya. Ada gereja Bapak Ibu yang menyebut, gereja-gereja di luar sana yang menyebut bahwa gereja Protestan ini tidak punya Roh Kudus. Kenapa? Karena kita ibadah tidak pakai tepuk tangan. Kita ibadah jarang lompat-lompat, kita ibadah jarang jingkrak-jingkrak, kita ibadah jarang pakai band. Makanya dikatakan gereja Protestan ini tidak punya Roh Kudus. Tapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13, asalkan kamu percaya. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi orang yang percaya sudah pasti punya Roh Kudus. Orang yang percaya punya Roh Kudus, tetapi orang yang terima Roh Kudus belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Ibaratnya saya Bapak Ibu Saudara, saya mengisi air di sebuah gelas. Gelas itu memiliki air. Gelas itu berisi dengan air. Tetapi air belum memenuhi gelas itu, hanya setengahnya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Roh Kudus, tetapi Roh Kudus belum memenuhi saya, belum memenuhi kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa ciri-cirinya Bapak Ibu Saudara? Kita melihat dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus menjadi orang yang berani memberitakan firman Allah. Lukas pasal 1 ayat 67 dikatakan, dan Zakaria ayahnya, ayah Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Ia penuh dengan Roh Kudus, ia berani bernubuat, ia bisa bernubuat, ia bisa menyampaikan firman Allah dengan keberanian. Itulah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal praktis yang di dalam Alkitab dicatat. Bagaimana orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mari kita melihat dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat 21. Tanda-tanda praktis bahwa seseorang itu penuh dengan Roh Kudus. Kita melihat di dalam ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ini adalah tanda-tanda praktis bahwa seseorang itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan senang memuji Tuhan dalam ayat 18 sampai ayat 19. Ia senang berkata-kata dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Tandanya suka memuji Tuhan. Oke, di hari Minggu kita beribadah, kita memuji Tuhan. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan hari-hari yang lain? Dari hari Senin sampai hari Sabtu, apakah kita suka memuji Tuhan?
Apakah kita senang mencari Tuhan? Apakah kita mau mencari Tuhan, memuji Tuhan? Yang berikutnya, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang suka bersyukur atas apa yang ia alami, ayat 19 sampai ayat 20. Ayat 20 dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang selalu bersyukur atas apa yang ia alami. Pagi, siang, sore, malam. Tidak hanya pada saat baik, sehat syukur, sakit tetap bersyukur, untung syukur, rugi pun tetap bersyukur. Dan jarang Bapak Ibu Saudara ada orang yang bersyukur dalam keadaan yang tidak mengenakan. Tapi hari ini kita diingatkan kembali, di dalam keadaan apapun tetap bersorak memuji Tuhan senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Atas segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ada cerita seorang pelaut Bapak Ibu Saudara. Ia melaut ya. Ia pergi naik perahu dan perahunya hancur dihantam oleh ombak besar. Ia terdampar di sebuah pulau yang tidak punya penghuni. Ia cari orang-orang di pulau itu, tidak ada yang menyahut. Ia cari kalaupun ada bekal yang masih tersisa, ia tidak punya. Akhirnya ia berdoa hari itu juga, semalaman seharian ia berdoa kepada Tuhan. Ia memohon supaya ada kapal itu. Ada kapal bisa menolong ia. Tidak ada. Ia mencari akal bagaimana supaya ia bisa makan. Ia tetap bisa hidup. Ia mencari apapun buah atau daun-daun atau apapun yang bisa ia nikmati di pulau itu. Untuk kelangsungan hidupnya, ia mencari, ia berusaha. Oke, lewat 3 hari, ia berdoa terus menerus siang dan malam. Tidak pernah ia berhenti berdoa. Ia memohon, Tuhan berikanlah kapal. Berikanlah keselamatan kepadaku. Kirimlah kapal supaya aku bisa ditolong, diselamatkan. Tidak dijawab. Tidak ada. Sampai 1 minggu lagi, ia berdoa, ia tekun berdoa pagi, siang, sore, malam. Ia berdoa meminta pertolongan supaya dikirimlah kapal. Tidak juga datang. Sehingga akhirnya ia harus membuat gubuk sederhana. Ia tinggal di tempat itu, di gubuk sederhana itu. Dan pada suatu hari ia hendak keluar mencari makanannya. Ternyata di gubuk itu ia meninggalkan api yang belum ia padamkan dengan seutuhnya. Dan ketika ia kembali ke gubuknya, ia melihat gubuk itu sudah rata dengan tanah karena api menghabisinya. Ia marah kepada Tuhan. Ia sangat kecewa kepada Tuhan. Ia katakan, Tuhan, mengapa engkau tidak menolong aku? Selama 3 hari, 1 minggu, 2 minggu saya berdoa. Saya memohon kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab doaku. Malah saat ini satu-satunya gubuk yang aku punya, tempat tinggalku engkau hancurkan, engkau bakar. Kenapa Tuhan? Ia bertanya kepada Tuhan. Tetapi kemudian dari jauh ia melihat ada sebuah kapal datang, mendekat kepadanya. Akhirnya ketika dekat, kapal itu menghampiri ia kemudian mendekat kepada kapal itu dan bertanya kepada kapten kapal. Kapten kapal, mengapa kapten kapal ini bisa menemui saya di tempat ini? Apa tandanya? Kapten kapal ini menjawab bahwa ia bersama awaknya itu melihat ada api besar, ada asap besar yang membumbung tinggi. Dia mengatakan bahwa ini ada orang yang perlu pertolongan. Ia lalu menuju ke tempat di mana api atau asap itu berasal. Dari situ ia mulai sadar, ternyata Tuhan menolong saya. Ternyata Tuhan menjawab doa saya. Tuhan ternyata memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya bagi saya. Akhirnya apa? Ia diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Ia selamat.
Coba kalau rumah itu atau gubuknya itu tidak dibakar habis, mungkin tidak akan bisa orang menemukan di mana ia berada. Itu Bapak Ibu Saudara, musibah itu boleh datang Bapak Ibu, tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ia akan melihat segala sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Kemudian, tanda praktis seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus adalah ia selalu penuh kerendahan hati, ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Ia merendahkan diri, ia mau rendah hati, ia mau mengasihi sesama, ia mau mencintai sesama, ia mau melakukan yang terbaik bagi sesama. Ini tanda-tanda praktis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertanya dalam hati kita. Kita barangkali mau memuji Tuhan, kita mau beribadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apakah kita mau hidup kita maju terus di dalam iman? Penuh dengan kuasa Roh Kudus, maukah kita? Kalau kita mau, kita kembali mengevaluasi apakah selama ini kita sudah dipenuhi Roh Kudus, atau bahkan belum sama sekali, kita hanya terima tapi belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan memberkati menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang menyertai kehidupan kami, Allah yang senantiasa kami rasakan dalam keseharian hidup kami melewati kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Diberkatilah kami semua dengan firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman hidup bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, dan saat ini kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah virtual saat ini. Berkatilah kehidupan mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan, dan senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka setiap waktu. Diberkatilah ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan dan setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan Allah menyertai memberkati, agar setiap pelayanan yang dilakukan gereja-gereja Tuhan semakin membuat kami setia melayani Tuhan, bersyukur atas kebaikan dan nikmat hidup yang Tuhan sediakan. Dan biarlah setiap pelayan Tuhan di gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus di gereja Kalimantan Evangelis ini, biarlah semua pelayan Tuhan dimanapun selalu rindu untuk memberikan waktunya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Semakin setia melayani Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu, mereka yang boleh beribadah secara virtual saat ini. Kami serahkan perjalanan hidup kami semua, jemaat Tuhan, ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan menyertai kami dari hari ke hari, memberkati kami, memberikan kelancaran dalam setiap rencana hidup kami ke depan. Kami serahkan setiap persekutuan kategorial, persekutuan ibadah minggu kami, pelayanan-pelayanan yang diberikan, dan setiap pelayan yang ambil bagian dalam tugas tanggung jawab. Biarlah hikmat dan penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan karuniakan, agar kami mampu menjalankan tugas pekerjaan kami dengan baik. Diberkatilah jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh ya Allah. Engkau yang menjamah setiap sakit penyakit mereka. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka yang dalam masa pemulihan. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan menghadapi masalah hidup, Tuhan juga berikan jalan keluar bagi hidup mereka. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan,
Kiranya Tuhan juga memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bagi anak-anak kami dalam tumbuh dan kembang, Tuhan menyertai mereka. Memberikan berkat kecerdasan bagi anak-anak kami dalam masa-masa pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, supaya mereka tekun belajar berdoa dan selalu berusaha menjadi orang yang sukses, membanggakan orang tua, dan terlebih menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan ke hadapan Tuhan, namun kami percaya bahwa Allah tahu apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Dan balas setiap permohonan kami saat ini bukan terjadi karena kehendak kami, tetapi semua sesuai karena kehendak dan kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Di hari Pentakosta ini kami boleh kembali diingatkan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kami yang menghibur, menguatkan, dan memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan kami karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami kini dan seterusnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan kita menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, dan dengarkanlah nas pengantar persembahan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa sebelum kita mengumpulkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau tetap menjaga dan memelihara kami, memberi kami kekuatan kesehatan yang baru. Engkau melihat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tetap sehat kuat hingga mampu melakukan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada kami. Melewati itu semua Bapa, ada banyak rezeki yang telah kami terima. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur dari sebagian yang ada pada diri kami. Berkati Bapa, biarlah persembahan yang kami sampaikan ini dapat berguna untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati yang masih sisa agar kami mampu mengelolanya dengan baik, sesuai seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Nyanyikan Kidung Baru nomor 104 bait yang pertama hingga persembahan syukur selesai kita kumpulkan. Apinya berkobar dalam hatiku.
janjinya. Apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.